kembali lagi di podcast Ngobrol Bisnis Aja Dulu. Nah, hari ini kita ngobrol santai seperti di coffee shop gitu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas Metodis Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Delapan Tanggung Saribu dengan NPM 223410119 dari Universitas Metodis Indonesia. Nah, kita langsung ke topiknya aja ya Kak. Topik kita hari ini adalah komunikasi bisnis. Nah, menurut Kak Dwi itu komunikasi bisnis itu apa sih Kak? Nah, jadi komunikasi bisnis itu adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih dalam konteks bisnis. Nah, baik itu antar karyawan, antar perusahaan dengan klien, antar atasan dan juga bawahannya, dengan tujuan yang jelas, menyampaikan informasi dengan jelas dan dengan efektif agar tujuan bisnis itu bisa tercapai. Nah Kak, komunikasi bisnis itu emang nggak cuma ngobrol-ngobrol aja ya Kak? Harus pakai strategi ya Kak komunikasi bisnis itu? Betul Kak, komunikasi bisnis itu bisa berupa verbal, tertulis, bahkan juga visual. Misalnya itu seperti presentasi ke klien, laporan tertulis, sampai dengan Gmail ke rekan kerja kita. Semua itu adalah bagian-bagian dari komunikasi bisnis loh Kak. Oh, emang penting banget ya Kak komunikasi itu dalam berbisnis. Kenapa nggak kita ngelakuin pekerjaan kita aja terus selesai ada hasil? Ngapain harus ngobrol-ngobrol gitu? Nah, ini yang sering disalahpahami loh Kak. Tanpa komunikasi yang jelas, kerja tim kita itu bisa kacau. Seperti kayak kita juga bisa kehilangan klien kita. Jadi, ada sebuah data yang mengatakan bahwa perusahaan yang mempunyai komunikasi internal yang baik akan meningkatkan produktivitas hingga 20% loh Kak. Oh, gede banget ya Kak pengaruhnya. Banget loh Kak, apalagi di zaman sekarang ini komunikasi jadi lebih penting karena kita sering tidak selalu bisa ngobrol secara langsung Kak. Kita bisa salah kirim pesan atau kurang jelas yang bisa berdampakkan salah paham di antara komunikasi yang kita lakukan Kak. Nah, menyinggung jenis komunikasi bisnis bisa dijelaskan lebih dalam gitu Kak? Jenis-jenisnya itu kan ada 4. Yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu kita seperti sedang rapat, sedang teleponan, atau juga dengan presentasi Kak. Yang kedua itu komunikasi tertulis Kak. Komunikasi tertulis itu contohnya seperti Gmail, kita menulis laporan, atau juga dengan memo. Yang ketiga itu komunikasi dan verbal. Itu seperti kita menggunakan bahasa tubuh kita untuk mengekspresikan wajah kita Kak, atau mengekspresikan presentasi kita gimana. Yang keempat itu adalah komunikasi visual. Itu seperti infografis ataupun slide presentasi ataupun video yang kita lakukan Kak. Nah Kak, mau nanya nih Kak, Kakak pernah nggak dengar komunikasi bisnis yang gagal gitu? Pernah Kak, contoh sederhananya itu seperti kayak manajer mengirim Gmail ke tim kita dengan kerjakan laporan ini secepatnya tanpa detail yang lebih lengkap lagi. Makanya hasil itu bisa berupa kayak kita ada yang karyawannya mengirimkan laporannya ini siang ataupun besoknya ataupun nanti malam, sedangkan klien ini sebenarnya sudah menunggu pada hari itu juga Kak, sorenya. Nah, jadi kan di situ kita jadi ibaratkan kita kurang miskomunikasi dengan atasan kita ataupun dengan rekan kerja kita yang lainnya. Nah teman-teman, itu dia tips dong Kak untuk komunikasi bisnis yang baik biar teman-teman semua pada tahu. Nah, ada sedikit tips dari aku untuk komunikasi yang baik. Yang pertama itu kita harus memahami audiens kita. Apakah itu rekan kerja kita, atau atasan kita, atau klien kita. Karena semua itu akan memiliki komunikasi yang berbeda-beda dengan atasan kita, dengan klien kita. Yang kedua itu gunakan bahasa yang ringan atau jelas. Jangan kita menggunakan istilah-istilah yang kurang bermasyarakat lah, yang kurang kita kenal di depan umum kita lah gitu Kak. Yang ketiga itu dengarkan sebelum berbicara, karena ini sangat penting di komunikasi dua arah. Yang keempat itu gunakan media yang tepat. Kadang lebih bagus kita teleponan daripada kita mengirim pesan, karena di dalam telepon itu kita bisa langsung menanyakan secara jelas apa yang perlu kita ketahui dan bisa kita pahami lebih lanjutnya. Yang kelima itu jangan lupa follow up. Itu maksudnya pastikan pesan kita itu dipahami dan dapat ditindaklanjuti lagi Kak. Nah untuk kata penutup yang menggambarkan pengertian komunikasi bisnis secara lengkapnya dong Kak, biar bisa teman-teman semua pada mengerti.
Oke Kak, jadi ini sedikit dari aku. Komunikasi bisnis yang baik bukan hanya soal berbicara, tetapi soal mendengarkan, memahami dan menyampaikan dengan niat yang jelas dan hati yang terbuka loh Kak. Oh gitu ya Kak. Ya, Mungkin segitu aja dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi nanti. Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Dwi. terima kasih juga kepada Kak Apri dan teman-teman semuanya. Terima kasih, bye-bye.